Permisi, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Mari silakan masuk. Silakan duduk, Pak. Terima kasih, Bu. Ada yang bisa kami bantu? Iya, Ibu. Saya mau ketemu dengan Pak Cudori. Beliau ada? Ada. Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Saya Bapak Abdul, Kepala Dusun Kumbung, Ibu. Ada keperluan apa, Pak? Ini, Bu, ada yang ingin saya mau konsultasikan dengan beliau terkait dengan PJU Tenaga Surya. Baik, Bapak. Mari saya antar ke ruang BLUD. Terima kasih. Permisi, Pak. Ada tamu Bapak Abdul, Kepala Dusun Kumbung. Oh iya, mari masuk Bapak. Terima kasih. Ya Bapak, ada yang bisa kami bantu? Iya, Pak. Perkenalkan, saya Abdul, Ya. Kepala Dusun Kumbung. Ya. Jadi begini, Pak. Sekitar 5 tahun yang lalu, kampung kami itu mendapatkan bantuan penerangan jalan umum berupa panel surya. Iya, iya. Nah, sekarang 3 unit dari panel surya tersebut lampunya mati. Untuk itu, kami berniat meminta bantuan kepada SMK Negeri 2 Kuripan untuk memperbaikinya. Iya. Adapun untuk biaya perbaikan, insya Allah nanti kami ambilkan dari dana desa. Bagaimana, Pak? Bisa, Pak. Bisa minta nomor teleponnya Bapak? Oh, bisa. Silakan, Bapak. 08. Pak Abdul ya? Iya. Oke, sudah saya simpan Bapak. Insya Allah nanti sore kami bersama tim akan ke lokasi untuk memeriksanya terlebih dahulu. Baik, kalau begitu, Pak. Terima kasih banyak. Maaf merepotkan. Baik, terima kasih. Mari, kami pamit dulu. Mari. Kita review sebentar. Review kegiatan kita yang kemarin. Ini saya perjelas sebentar. Nanti silakan jika ada yang kurang paham, silakan bertanya ya. Ini peralatan SHS. Yang pertama adalah panel surya. Ya, gimana? Mohon waktunya sebentar Pak Guru. Oh, nggih, Pak Cu, silakan Pak Cu. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktunya sebentar ya. Baru saja Kepala Dusun Kumbung datang ke sekolah kita. Beliau meminta untuk memperbaiki 3 unit PJU yang mati di dusunnya. Apakah ada yang bersedia? Siap, Pak Guru. Baik, setelah pelajaran ini, saya tunggu di bengkel TC ya. Bismillah, siswa sekalian, apa kalian sudah makan siang? Siap, sudah. Bagus. Siang ini kita akan ke Dusun Kumbung untuk melakukan pengecekan kerusakan PJUTS. Untuk itu siapkan peralatan, alat pelindung diri, tangga, alat ukur, dan P3K. Apa ada pertanyaan? Siap, siap. Bagus. Kalau tidak ada, kita akan berdoa. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa. Hebat. Peralatan tangan yang digunakan pada instalasi kelistrikan penerangan jalan umum tenaga surya adalah sebagai berikut. Kunci ring ganda, kunci kombinasi, obeng plus, obeng minus, tang potong, tang hidung panjang, tang kombinasi, tang pengupas kabel, tang krimping, multimeter digital. Siapkan juga tangga waterpass dan spidol marker putih. Masukkan semua peralatan tangan pada kotak peralatan atau toolbox agar tidak tercecer dan memudahkan saat membawanya ke lapangan. Adapun alat pelindung diri yang digunakan adalah helm, rompi reflektor, sarung tangan, kacamata, sepatu safety, dan full body harness. Siapkan juga P3K. Gunakan alat pelindung diri mulai dari sepatu safety. Sepatu safety digunakan untuk melindungi kaki kita dari bahaya kejatuhan benda-benda keras dan tajam. Kedua, gunakan rompi reflektor. Rompi reflektor berwarna mencolok dan akan memantulkan cahaya saat terkena sinar, sehingga memudahkan untuk dilihat. Ketiga, gunakan full body harness. Full body harness digunakan saat bekerja pada ketinggian di atas 2 meter, yang berfungsi sebagai alat pelindung jatuh. Pastikan sabuk pengikat dan pengaitnya terpasang dengan tepat dan erat pada bagian-bagian tubuh. Pengait pada tali pengaman akan diikatkan pada penopang, sehingga dapat menahan tubuh saat terjatuh dan meminimalisir cedera.
Keempat, gunakan sarung tangan untuk melindungi tangan dari bahaya tergores benda tajam. Kelima, gunakan helm yang berfungsi untuk melindungi kepala dari bahaya kejatuhan benda keras. Terakhir, gunakan kacamata. Sebelum memulai pekerjaan, guru memberikan arahan terkait langkah-langkah pemecahan masalah. Langkah pertama, mengukur tegangan baterai. Gunakan tangga untuk meraih kotak panel pada tiang PJU. Untuk mencegah bahaya terjatuh, pastikan kaitkan tali pengaman pada tiang. Setelah itu, ukur tegangan baterai menggunakan multimeter dan catat hasilnya. Langkah kedua, mengukur tegangan input SCC dan catat hasilnya. Bagaimana hasil pengukurannya, Sukron? Hasil pengukuran tegangan baterai 11,98 volt. Hasil pengukuran input SCC 0,07 volt. Baik, dari hasil pengukuran tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan? Kemungkinan panel surya tidak mampu menghasilkan listrik lagi, Pak, sehingga baterainya jadi drop. Ada pendapat lain lagi? Kemungkinan panel surya masih baik, namun terdapat jaringan kabel yang putus. Pendapat lain lagi? Kemungkinan malah baterai saja yang drop, Pak. Terus, bagaimana tidak lanjutnya ini, Pak? Baik, karena lokasi PJU yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, maka PJU kita akan turunkan dan melakukan pemeriksaannya secara keseluruhan di bawah. Langkah ketiga, lepas mur pengikat landasan dan robohkan tiang PJU secara perlahan ke arah lokasi yang lapang. Penurunan secara manual sebaiknya melibatkan banyak personil. Topang ujung tiang PJU menggunakan meja atau sejenisnya, agar panel surya tidak terbebani dan dalam posisi aman. Langkah keempat, lepaskan soket MC4, output panel surya, dan ukur tegangan outputnya menggunakan multimeter. Lalu, catat hasil pengukuran. Langkah kelima, periksa kontinuitas kabel penghubung antara output panel surya menuju input SCC menggunakan multimeter. Caranya, hubungkan atau jumper sisi ujung salah satu kabel, lalu ukur pada ujung lainnya. Catat hasilnya. Langkah keenam, kendorkan baut pengikat lampu, lalu lepaskan lampu yang terpasang pada tiang PJU untuk memeriksa kontinuitas kabel jalur lampu menuju output SCC. Lepaskan kabel lampu yang terpasang pada terminal kabel dan output SCC. Setelah itu, hubungkan atau jumper sisi ujung salah satu kabel, lalu ukur pada ujung lainnya dan catat hasilnya. Langkah ketujuh, uji nyala lampu dengan cara menghubungkannya secara langsung pada terminal baterai. Laporkan hasilnya. Berdasarkan hasil pengukuran dan pemeriksaan lebih lanjut, apa yang dapat kalian simpulkan? Tegangan output panel surya 16,91 volt, Pak. Jadi kesimpulannya panel surya masih baik. Hasil pengukuran kabel antara output panel surya ke input SCC tidak ada kontinuitasnya. Jadi kesimpulannya kabel putus di dalam harus diganti. Pengujian lampu yang dihubungkan dengan baterai secara langsung, ternyata lampu tidak menyala. Kesimpulan, lampu rusak harus diganti. Mantap analisanya. Sekarang mari kita rakit ulang sistem kelistrikannya. Masih ingat sistem kelistrikannya? Masih, Pak. Urutan merangkainya yaitu pertama dari lampu menuju output SCC. Terus yang kedua dari baterai menuju SCC. Yang ketiga dari panel surya menuju SCC. Yang terakhir adalah melakukan pengaturan pada SCC, Pak. Perakitan ulang jalur kabel kelistrikan PJU tenaga surya. Pertama, kendorkan baut pengikat dudukan modul surya, lalu lepaskan dudukan yang terpasang pada tiang PJU. Kedua, keluarkan kabel penghubung yang putus antara output modul panel surya menuju input SCC untuk diganti dengan yang baru. Ketiga, lepas kabel soket MC4 yang menuju input terminal SCC untuk diganti dengan yang baru. Keempat, siapkan kabel penghubung yang baru antara output modul panel surya menuju input SCC. Selanjutnya, pemasangan soket MC4. Caranya, kupas isolasi kabel menggunakan tang potong. Kupas kedua ujung kabel sepanjang 1 hingga 2 cm. Masukkan tutup soket MC4 female ke dalam kabel biru. Lalu, masukkan skun pada ujung kabel dan eratkan menggunakan tang krimping. Setelah itu, pasang tutup soket MC4 dan eratkan dengan kuat. Berikutnya, lakukan pemasangan soket MC4 male pada jalur kabel warna hitam.
Adapun caranya sama seperti pada pemasangan soket MC4 sebelumnya. Pastikan pasang tutup soket MC4 dengan erat dan kuat agar air tidak dapat masuk. Kabel penghubung siap dipasang. Kelima, masukkan kabel penghubung yang baru ke dalam pipa tiang PJU. Selanjutnya, masukkan kabel melalui lubang pada bagian bawah kotak panel. Keenam, pastikan kabel input baterai telah terpasang pada terminal SCC. Setelah itu, pasang kabel terminal input SCC yang baru dan telah dipasang soket MC4 pada terminal SCC sisi input. Ketujuh, siapkan lampu baru dan uji nyala dengan cara sambungkan ujung kabel pada terminal baterai. Setelah itu, sambungkan pada terminal kabel dan pasang lampu baru pada tiang PJU. Lalu, kencangkan baut pengikatnya. Kedelapan, pasang dudukan modul surya pada tiang PJU dengan arah kemiringan menghadap utara selatan. Lalu, kencangkan baut pengikat dudukannya. Sambungkan soket MC4 output modul surya pada kabel penghubung. Lalu, rapihkan jalur kabelnya. Kesembilan, dirikan tiang PJU pada dudukannya. Mendirikan tiang PJU yang tinggi dan berat secara manual sebaiknya melibatkan banyak personil. Setelah lubang baut landasan tiang PJU masuk ke dalam ancor, pasang washer dan murnya. Lalu, eratkan menggunakan kunci ring secara bersilangan agar gaya ikatnya merata. Selanjutnya, periksa ketegakan tiang. Jika tiang sudah tepat berdiri tegak, kencangkan semua mur dengan erat. Lalu, tandai dengan spidol marker putih. Ke-10, lanjutkan instalasi kelistrikan dengan meletakkan baterai pada kotak panel. Pasang kabel lampu pada terminal output SCC. Ke-11, pasang sekun kabel baterai input SCC pada terminal baterai. Jika rangkaiannya benar, otomatis lampu akan menyala. Ke-12, hubungkan soket MC4 kabel penghubung antara output modul panel surya menuju input SCC. Ke-13, lakukan pengaturan SCC agar lampu PJU menyala saat tidak ada sinar matahari yang mengenai modul surya, yaitu setting 0 jam. Jika pengaturan benar, lampu akan padam. Terakhir, ke-14, pasang jeruji pengaman di bawah kotak panel PJU TS untuk mencegah pencurian komponen kelistrikan di dalamnya. Alhamdulillah, pekerjaan perbaikan PJU TS kita sudah selesai dengan lancar dan semuanya selamat. Terima kasih atas bantuannya kepada semuanya. Satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa masalah tidak untuk dihindari, tapi masalah perlu dihadapi. Disitulah kita akan menemukan pelajaran yang tidak kita temukan selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumahir, bagian dari PT PENA Energi Indonesia. Setelah menyaksikan video yang berjudul memasang instalasi kelistrikan PLTS tipe penerangan jalan umum atau PJU dari SMKN 2 Kuripan, saya menilai bahwa pertama, kebenaran materi terkait prosedur pemasangan sudah benar. Yang kedua, prosedur pekerjaan sudah sesuai dengan standar atau SOP. Dan ketiga, terkait penerapan kesehatan dan keselamatan kerja juga sudah terpenuhi. Untuk itu, video ini saya rekomendasikan untuk dipublikasikan sebagai video pembelajaran SMK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.